Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan terkait data yang saya ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik. Datanya terkait kunjungan wisatawan mancanegara. Ya, data terkait kunjungan wisatawan mancanegara. Masih di channel Nur Nafi, ya. Nah, di sini datanya itu udah ambil dari bps.go.id atau bisa juga diambil di Kemenpraf, apa sih? Bisa dicek di sini. Saya buka lagi. Data, ya ini. Nah, ini ya. Kemenparekraf. Akan tetapi ini sudah tidak ada. Saya cari lagi datanya, sudah tidak ada. Jadi lebih baiknya ngambil dari Badan Pusat Statistik. Cuma kalau datanya dari Badan Pusat Statistik, modelnya itu berbeda. Jadi ya tidak apa-apa lah, kita sesuaikan yang dari BPS saja. Oke, langsung kita lanjut. Di video sebelumnya bisa dicek juga di channel Nur Nafi, ya. Itu membahas terkait clusteringnya di sini, membahas terkait clustering. Nah, yang sekarang saya bahas terkait prediksi. Kalau terkait prediksi berarti kita harus tahu mana variabel yang mau diprediksi dan tahu variabel yang menjadi inputan. Jadi variabel inputannya apa? Nah, kalau data awal tadi bisa dicek di channel saya sebelumnya, itu ngolahnya kayak apa dari awalnya. Nah, misal saya berdasarkan pintu masuk, ya, kan data awalnya seperti ini, ya, yaitu ada pintu masuknya, bulan, tahun, ada bulan, tahunnya. Nah, berarti ini misalkan berdasarkan pintu masuk, ya, berdasarkan pintu masuk itu ada bulan, ada tahun, terus ada pintu masuk, ada jumlah. Nah, maka dari kolom-kolom ini berarti yang menjadi variabel input itu bulan. Terus karena tadi di video sebelumnya bisa dicek juga, tadi sudah saya olah, itu saya hanya ngambil tahun 2017. Jadi yang tahun tidak saya masukkan sebagai kolom, ya. Beda lagi kalau tahunnya itu sama ngambilnya mulai 2017 sampai 2019, maka harus dikasih tahun, ya. Jadi di sini saya hanya pakai bulan sama pintu masuk. Itu yang variabel input. Nah, variabel outputnya adalah jumlah. Jadi nanti outputnya adalah jumlah yang akan berkunjung di pintu masuk itu, wisatawan mancanegaranya, berapa jumlahnya per bulan, ya, per bulan. Nah, karena datanya sebelumnya itu sudah saya olah, nah datanya sudah dalam bentuk angka seperti ini. Ini datanya, ini ya, ini sudah saya olah, jadi enaknya sudah saya konversi tadi. Jadi saya kasih keterangan juga, data harus berupa angka. Jadi harus dikonversi kalau tadi misalkan masih kategori. Nah, berikutnya misalkan saya mau memprediksi menggunakan regresi linier misalkan. Nah, menggunakan regresi linier berarti saya pakai apa nih toolnya? Misalkan saya pakai MATLAB. Nah, di MATLAB, ya, di MATLAB. Langkahnya berarti ini tadi datanya dibuka dulu, ya. Datanya diambil, kita konversi dulu datanya. Kita ambil dulu datanya. Nah, sudah. Datanya kita ambil. Kita buka variabel. Nih. Nah, kalau regresi linear itu harus ada kolom yang menunjukkan bahwa ini istilahnya apa, ya? Jadi kalau di mana, ya? Kalau
gimana ya menjelaskan, intinya itu biasanya kalau saya menggunakan model seperti di regresi linear itu harus ada tanda satu semua kayak gitu. Jadi ini saya tambahkan kolomnya ini satu semua. Oke. Satu semua. Ini satu semua. Dan ini satu semua, tujuannya itu untuk mengetahui bahwa satu semua ini nanti tidak dipakai sebagai variabel input, intinya kayak gitu wes. Itu aja. Nah, saya kasih nama data input atau data pakai, sudah data pakai. Nah, itu ada 4 tapi yang dipakai hanya kolom kedua, 3, 4 ya. Langkahnya cukup sederhana kalau menggunakan regresi linear. Regresi linear ini juga ada training. Jadi regresi linear ini juga ada training. Trainingnya tujuannya untuk apa? Tujuan training pembelajarannya itu untuk menghasilkan persamaan. Bisa dicek di channel saya, di channel Nona Fiiyah. Itu sudah pernah pembahasan juga terkait regresi linear, banyak sekali, bisa dicek. Nah, untuk menghasilkan persamaan garis lah, terus dari persamaan garis itu digunakan untuk memprediksi. Nah, jadi digunakan untuk memprediksi data jumlah wisatawan mancanegara di pintu masuk tersebut. Pintu masuknya apa aja? Tadi sudah saya sebutkan ya di channel saya juga di video sebelumnya, ada 15 pintu masuk yang saya teliti ya. Jadi hanya 15. Sebenarnya banyak kalau kamu lihat data aslinya yang dari BPS itu, oh ini banyak loh, ada berapa? Anggap ada 34 lah, ada 34 pintu masuk atau 30-an loh. Saya hanya ngambil separuh, saya hanya ngambil separuh. Oke, kita mulai, langsung kita training. Jadi kita harus membagi datanya. Tadi total datanya 180 ya. Misal saya pakai trainingnya itu berapa? 150 misalnya, saya pakai training 150, yang 30 saya pakai testing misalkan. Jadi saya bagi data trainingnya 150, data testing 30 misalkan. Total datanya tadi 180 misalkan kayak gini. Oke, kita mulai langsung. Jadi langkah trainingnya cukup membaca datanya atau X ya, X sama dengan data, barisnya mulai dari baris pertama sampai 150. Jadi ini menunjukkan baris yang kita training 1 sampai 150. Kemudian variabelnya kan 1 sampai 3 ya. Yang kolom pertama, kolom 1 itu hanya sebagai istilahnya indeks ya, istilahnya anggap indeks. Oh ya, data pakai. Maaf ada salah. Data pakai. Oke, sudah. Selanjutnya Y-nya itu yang sebagai variabel output. Variabel outputnya adalah yang kolom keempat, data pakai. Sama baris ke-1 sampai 150, terus kolom keempat. Sudah, untuk mendapatkan persamaannya cukup B sama dengan B itu garis, atau saya tulis garis artinya persamaan, berarti cukup X garis miring ke kiri. Udah selesai, udahlah dapat persamaan garisnya. Nah, persamaan garis inilah yang dipakai untuk testing. Nah, untuk menguji cobanya, berapa nih kira-kira akurasinya? Ya, kita tulis dulu persamaan garisnya ini. Kita copy ya, kita copy pindah ke Excel. Kita pindah di Excelnya. Ini persamaan garisnya. Aduh, garis dari
regresi linier berganda, berarti ini berganda ya, karena variabel inputnya lebih dari satu. Berganda. Copy. Nah, berarti Y-nya sama dengan bagaimana? Y aksen rumusnya adalah Y aksen sama dengan 196502.5 ditambah 1852.66 ya, 66 ya kalau dibulatkan. X1 plus min 187 22 X2. Ini persamaan garisnya ya. Kalau merasa ragu bener enggak ini persamaan garisnya kayak gini, mending kita buka di WK. Tadi kan sudah dibuat ya, kita buka WK, kita coba samakan. Kalau merasa ragu ya, buka WK. Sebentar, masih proses. Bismillah. Udah, kita baca datanya. Jadi ada yang dalam bentuk CSV juga. Di J. Oh maaf, aduh. J MATLAB clustering. Nih, yang CSV tadi sudah ada. Nah, ya tadi filenya data ya. Nah, kayak gini. Terus classify, pilih yang function regresi linier. Udah, kita start. Ini sama kan ya? Sebentar, kita cek, geser ke sini. Oh, ini bulannya tidak terdetek. Jadi dapatnya kayak gini, 18398.807 1. Padahal tadi variabel inputnya ada dua, yaitu bulan sama pintu masuk. Jadi yang dideteksi hanya pintu masuknya aja, bulannya nggak terdetek ya. Tidak apa-apa, artinya ya udahlah, kita pakai yang kalau di MATLAB, pakai MATLAB aja dulu. Terus dari persamaan ini kita copy ke MATLAB-nya untuk memprediksi. Kita buat new file. Oke, kita baca datanya dulu untuk memprediksi. Ini tujuannya untuk menghitung akurasi, jadi sambil melihat hasil prediksinya dan juga menghitung akurasi. Misalkan akurasinya menghitung akurasinya, misal kita pakai ini ya, rumus MAPE, misalkan saya pakai MAPE, rumusnya nih, jumlah data aktual dikurangi hasil prediksinya dibagi jumlah data aktual. Ini pernah saya bahas juga, nanti kita hitung. Kita baca dulu datanya. Tes artinya data tesnya, atau X test sama dengan data pakai mulai dari baris 151 sampai 180, kolom 2 sampai 3 ya. Terus Y test itu aktualnya, atau Y aktual ya, data pakai baris 151 sampai 180, kolom keempat. Oke, sudah. Terus kita hitung size-nya. Baris kolom ya, B, K gini ya, B itu baris, K itu kolom, sama dengan size dari yak itu ya data aktualnya. Terus nanti ini ada perulangan for ini sama dengan 1 sampai jumlah
baris. Nah, terus ini ngitung, ini variabelnya kita pakai y-pred. Nah, sama dengan ini ditambah X1 nya berarti X test ya, kali X test I,1, artinya itu sesuai barisnya, 1 itu kolomnya, kan ini diambil ini ya, kolom 23 berarti nanti ke 1, terus min sama dikalikan X test I,2. Oke, kasih I artinya dia akan ini apa, per ini ya, per itu. Nah, ini prediksinya per baris ya. Terus untuk menghitung akurasinya, map P sama dengan 0. Kita mulai hitungannya, map P sama dengan nilai map P ditambah tadi data aktual ya, nah, dikurangi hasil prediksi y-pred, terus dibagi data aktual. Begini kan rumusnya, kan tadi sigma itu jumlah ya, jadi cara memahaminya nih, data aktual dikurangi data prediksi bagi data aktual, nanti kan dijumlah terus dibagi n itu total datanya. Nah, oke. Nah, selesai. Terus aktual rata, map P rata sama dengan map P dibagi jumlah barisnya ya, B. Oke, selesai. Terus misalkan kalau mau menyimpan hasilnya, nanti kita simpan hasil sama dengan, kita baca X test, terus ya, terus y-pred. Kemudian kita simpan XLS write, simpan ini file name hasil predik, .xls, nama yang disimpan, hasil, nama variabelnya. Oke, sudah, kita coba running prediksi. Oh ya, maaf, ada kekeliruan. Ada I-nya ya. Saya hapus dulu. Nggak usah saya running lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah matriknya tidak sama. Sebentar, saya hapus yang tadi sini. X test. Oh, bentar ya. Gak ada yang ininya, enggak di itu. Sebentar. Ini saya rubah. Ini dipetik. Nah, biar kolomnya sama. Ini kesalahannya di kolom. Oke, bismillah, semoga berhasil. Nah, sudah. Di datanya sudah ada hasil predik. Ini kita cek. Nilai MAP-nya rata-rata adalah 0,62 ya, kalau dibulatkan 2 digit ya.
62. Kita lihat hasil prediksinya. Maaf, di mana tadi? Hasil prediksinya ini hasil prediksinya. Terus nilai MAP-nya bisa lihat, nilai MAP-nya tadi rata-rata 0,62. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau misalkan data yang dari WK hasil prediksinya ini gimana, kita cek, kita samakan bagaimana. Misal kalau pakai menggunakan di WK, kita coba ya dari hasil WK, persamaannya kita rubah, dapat file baru. Nah, biar kelihatan sama. Nah, kayak gini. Nah, ini persamaannya yang dirubah ya. Pintu masuk berarti variabel kedua ini 203.161.36. Kalau dibulatkan 2 digit belakang. Terus ini min, tidak ada x1 nya, min 18398.398.81 kalau diambil 2 digit belakang ya. Ini hasil prediksi WK yang dari WK tadi ya, misal. Sudah, kita coba. Ini tadi MAP ini 0,62. Kita simpan di sini ya. Di yang dari ini MAP-nya 0,62 kalau dari MATLAB. Nah, kalau dari WK berapa? Kita cek. Kita hapus datanya. Ya, enggak numpuk. Ini yang kita simpan dulu, prediksi WK misalkan. Nah, sudah, MAP-nya lebih tinggi 3.97. Kita simpan di sini. Kalau dari WK 3.9 berapa tadi, sebentar. 3.97 ya. Ini hasil yang MATLAB. Ini yang hasil 3.97. Bagusan di ini ya, kan nilai errornya, jarak antara data aktual dengan hasil prediksinya rata-rata lebih bagusan ini lebih sedikit itunya. Kalau ini 3,9 berarti selisihnya sekitar 3,9 tadi. Ini tadi hasil WK, persamaan WK. Persamaan WK-nya kita simpan. Kita taruh di sini. Oh, enggak mau. Ini. Oh, maaf. Nah, kita taruh sini biar punya. Ini kalau yang